vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu pada hari ini bersama Santo Franciscus de Sales atau disapa dengan akrab Franz Sales. Kami boleh mengimani Engkau dan juga memanfaatkan media untuk mewartakan cinta kasih-Mu. Santo Franz Sales dikenal sebagai pelindung para jurnalis, maka kami persembahkan kepadamu siapapun yang terlibat dalam karya kerasulan jurnalistik, baik cetak maupun audiovisual. Kau berkati menjadi sarana untuk menghadirkan kerajaan-Mu yang ditandai dengan kerukunan, keharmonisan, persaudaraan, persatuan, dan perdamaian. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab kiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah sabda Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka. Demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenalah Tuhan, sebab mereka semua, besar maupun kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, kasih dan kesetiaan akan bertemu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami
keselamatanmu. Sungguh keselamatan dari Tuhan dekat pada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberi hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 3 ayat 13 sampai 19. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan pertama dan Injil nyambung dalam arti keduanya menyebut pentingnya hidup baru di dalam Kristus, dan Allah memulai dengan yang namanya perjanjian yang baru. Perjanjian lama tidak berlaku lagi, perjanjian baru menjadi pegangan. Apa artinya? Tentu ketika kita mengatakan perjanjian lama, bukan dalam arti kitab-kitab suci perjanjian lama, tetapi cara hidup yang lama itu tidak berlaku lagi, hukum-hukum lama tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum yang baru, yaitu hukum kasih yang dinyatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua. Tuhan kita Yesus Kristus menandai perjanjian baru itu dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang baru. 12 murid yang disebut rasul yang hari ini diwartakan dalam Injil menjadi representasi perjanjian baru atas kerajaan Israel yang lama. Kita tahu anak-anak Israel, anak-anak Yakub berjumlah 12. Dan itu disimbolkan di kemudian hari dengan para rasul. Kalau kita membaca kitab Kejadian bab 49 ayat 3 sampai 28, ke-12 anak Yakub adalah wakil-wakil dari Israel perjanjian lama. Dan di sini Yesus mengumpulkan 12 pemimpin yang baru, mereka yang akan diutus untuk mewartakan sukacita Injil kepada segala bangsa. 12 rasul dipanggil untuk menjadi pelayan di dalam kerajaan yang baru itu. Sekali lagi, angka 12 merujuk pada angka 12 pengurus kerajaan Daud. Nanti di kemudian hari Raja Salomo akan menunjuk kabinet menteri untuk tugas-tugas khusus di kerajaannya. Itu kita baca dalam kitab pertama Raja-Raja bab 4 ayat 1 sampai 6. Juga Salomo memiliki 12 pejabat atau gubernur distrik atas seluruh Israel. Itu kita baca dalam kitab Raja-Raja yang pertama bab 4
ayat 7. Maka para pejabat yang dipilih oleh Salomo itu menunjuk kepada mereka yang ditunjuk Kristus di kemudian hari sebagai penguasa atas umat manusia untuk melayani, bukan untuk menindas, bukan untuk membelenggu, bukan untuk memberikan kehancuran, tetapi justru untuk menghidupkan, untuk menjadi tanda keselamatan, tanda kerajaan Allah, dengan mengusir setan, dengan menyembuhkan orang sakit, dengan memberikan kesejahteraan, dengan pelayanan-pelayanan yang menjadi wujud keselamatan yang telah dihadirkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sungguh sangat dahsyat ternyata perjanjian baru yang dihadirkan oleh Kristus sebagai Sang Imam Agung, sebagai satu-satunya pengantara untuk kita, masih bertahan 2000 tahun, khususnya melalui kehadiran Gereja Katolik Roma sebagai gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apostolisitas dimulai pada hari ini ketika Yesus menetapkan para rasul 12 orang, dan yang disebut pertama yaitu Simon yang diberi nama Petrus oleh Yesus. Kita semua tahu yang disebut pertama berarti penting. Dialah primus inter pares, servus servorum, yang hingga hari ini dihayati dalam diri para paus yang melayani Gereja Katolik Roma di seluruh dunia. Syukur pada Allah atas iman akan Kristus yang kita hayati, kita warisi dalam, melalui, dan bersama Gereja Katolik Roma. Semoga kita dimampukan untuk menjadi tanda damai sejahtera dalam kehidupan bersama kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.